Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, bertemu kembali dengan Ibu Delima dalam pembelajaran daring. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik Selasa 20 Oktober 2020. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami perubahan wujud benda. 2. Mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang. 3. Mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk berat. Nah, coba perhatikan, ini adalah gambar perubahan wujud benda. Perhatikan, untuk nomor 1, proses perubahan wujud benda padat menjadi benda cair disebut dengan mencair. Contohnya adalah kalau kamu pernah memperhatikan es batu, kamu letakkan di piring dan di tempat yang terbuka, maka lama-kelamaan es batu itu akan mencair, berubah menjadi air. Itu namanya mencair. Kemudian untuk nomor 2, perhatikan ini adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat yang disebut dengan membeku. Ya, perubahan benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Contohnya, coba kamu perhatikan atau mungkin kamu pernah lakukan, masukkan air di dalam kantong plastik, kemudian air yang di dalam kantong plastik itu kamu masukkan ke dalam freezer kulkas. Nah, selang beberapa saat, air yang di dalam kantong plastik itu akan mengeras menjadi es batu atau menjadi benda padat. Maka perubahan dari benda cair tadi yang berupa air menjadi es batu, menjadi benda padat disebut dengan membeku. Kemudian perhatikan untuk nomor 3, perhatikan ini adalah perubahan wujud benda dari benda cair berubah menjadi benda gas disebut dengan menguap. Contohnya apa? Contohnya kalau kamu perhatikan juga lagi ketika mama kamu masak air. Mama kamu masak air di dalam panci. Nah, kalau masak airnya terlalu lama atau kelamaan, maka air itu nanti akan menguap menjadi berkurang. Nah, itu namanya air perubahan benda cair tadi menjadi benda gas disebut dengan menguap. Kemudian untuk nomor 4, perubahan benda gas menjadi benda cair. Perubahan benda gas menjadi benda cair disebut dengan mengembun. Contohnya adalah ketika pagi hari kamu perhatikan daun-daun tanaman atau rumput-rumput itu ada kayak butiran-butiran air. Nah, itu namanya mengembun, ya, karena peristiwa mengembun. Jadi rumput akan ada butiran-butiran air di pagi hari, itu karena adanya proses mengembun. Kemudian nomor 5, perubahan benda gas menjadi benda padat. Perubahan benda gas menjadi benda padat disebut dengan mengkristal atau deposisi. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah salju. Pernah lihat salju? Nah, mungkin di negara kita tidak ada ya, tapi kalau kamu pergi ke negara lain, contohnya ke negara Amerika, kamu akan bisa temukan salju di sana. Proses pembentukan dari benda gas menjadi salju itu disebut dengan mengkristal atau deposisi. Kemudian nomor 6, proses perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Benda padat menjadi benda gas disebut dengan menyublim. Contohnya adalah kamper atau kapur barus. Nah, kamper itu adalah benda padat.
Ketika kamper kamu taruh atau kamu letakkan di ruangan, nah kamper itu akan semakin hari semakin mengecil dan lama-kelamaan habis. Kenapa? Karena terjadi namanya peristiwa menyublim. Kamper yang tadinya benda padat akan lama-kelamaan menjadi benda gas, sehingga kamper yang benda padat lama-kelamaan sepertinya hilang. Padahal bukan, tapi dia berubah dari benda padat menjadi benda gas. Itu disebut dengan menyublim. Demikian anak-anak untuk penjelasan Ibu tentang perubahan wujud benda. Selain ini nanti akan diberikan catatan, tapi intinya ini adalah proses wujud perubahan benda dan kamu juga akan diberikan PS dalam bentuk link. Kemudian untuk hari ini pembelajaran matematika kita akan masuk ke bahas bersama cetak pendamping tematik terpadu halaman 61. Perhatikan, isilah kotak dengan bilangan yang tepat 2 km. Berapa meter? Nah, di sini tertulis 2000. Kita lihat bagaimana caranya. Dari kilometer ke meter, dia turun berapa ya? Oke, kita lihat turun berapa dia. 1, 2, 3. Kalau turun 3, berarti dikali 1000. Atau nolnya tambah 3. Berarti ini menjadi 2000. Kemudian 8 km berapa meter? Perhatikan, sama ya, dari kilometer ke meter dia turun 3. Turun 3 itu artinya dikali 1000 atau nolnya ditambah 3. Berarti menjadi 8000. Kemudian nomor 3, 14 km berapa meter? Nah, kilometer ke meter turun 3 atau tambah nolnya 3 atau dikali 1000, berarti menjadi 14.000. Kemudian titik-titik kilometer sama dengan 5000 meter. 5000 meter dari meter ke kilometer. Perhatikan, meter ke kilometer dia naik berapa? Naik 1, 2, 3, naik 3. Kalau naik 3 berarti dibagi 1000 atau nolnya hilang 3. Perhatikan ini 5000 dibagi 1000 berarti nolnya hilang 3. 1, 2, 3 hilang 3, berarti tinggal menjadi 5 km. Kemudian nomor 5, 21.000 meter. Berapa kilometer? Ya, dari meter ke kilometer naik 3. Kalau naik 3 berarti dibagi 1000. Dibagi 1000 atau nolnya hilang 3. Boleh, sama saja ya. Nolnya hilang 3. Kalau nolnya hilang 3, 1, 2, 3. Berarti tinggal 21. Kemudian nomor 6, 1 km ditambah 325 meter berapa meter? Nah, berarti tinggal, ini sudah sama, ini sama-sama meter, 325 meter, ini juga meter, berarti tidak usah dirubah. Yang kita rubah hanya 1 km. 1 km berapa meter ya? Kilometer ke meter tadi turun berapa? Turun 3. 1, 2, 3. Turun 3 berarti tambah nolnya 3. Berarti menjadi 2000 meter. 2000 meter tambah 115. 2000 tambah 115 adalah 2115 meter. Nomor 8, 3 km tambah 75 meter sama dengan berapa meter? Nah, dari kilometer ke meter, tadi turun 3 atau tambah nolnya 3, berarti 3000 ya. 3000 tambah 75, hasilnya adalah 3075 meter. Nomor 9, 3 km tambah titik-titik meter sama dengan 3009 meter. Nah, kilometer ke meter, 3 km itu sama dengan 3000. 3000 tambah titik-titik sama dengan 3009. Nah, titik-titik itu artinya sama dengan 3009 dikurang 3000. Hasilnya berapa? 9. Betul ya. Nomor 10, titik-titik kilometer tambah 975 meter sama dengan 5975 meter. Berapa km-nya? Kita kurangkan dulu. 5975 dikurang 975. Hasilnya adalah 5000 meter. 5000 meter itu sama dengan 5 km. Karena dari meter ke
ke kilometer naik 3. Kalau naik 3 berarti kalau naik 3 berarti dibagi 1000 atau nolnya dihilangkan 3 ya. 5000 meter itu sama dengan 5 kilometer. Kemudian kita masih bahas bersama untuk cetak pendamping tematik terpadu halaman 61. Perhatikan soal nomor 1. Jarak rumah Tony ke sekolah 2 km 500 meter. Berapa meter jarak rumah Tony ke sekolah? Nah, 2 km 500 m itu berapa meter? 2 km itu adalah 2000 meter. Berarti 2000 tambah 500 sama dengan 2500 meter. Nomor 2, Made dan keluarga pergi ke pantai. Jarak pantai tersebut dari rumah mereka adalah 17.250 meter. Berapa jarak pantai tersebut dari rumah mereka? Tulislah dalam satuan kilometer dan meter. Kita tulis dalam satuan meter. 17.250 meter. Nah, kalau dalam satuan kilometer, perhatikan dari meter ke kilometer naik berapa? Meter ke kilometer 1, 2, 3, naik 3. Kalau naik 3 berarti ini dibagi 1000. Dibagi 1000. Dibagi 1000 kalau cara gampangnya tinggal mundur. Komanya 1, 2, 3. Berarti tinggal 17,25 kilometer. Kemudian nomor 3, Joni dan keluarganya mengunjungi nenek yang tinggal di desa. Mereka harus menempuh jarak 215.000 meter untuk tiba di rumah nenek. Berapa kilometer jarak yang harus mereka tempuh? Nah, 215.000 meter. 215.000 meter. Berapa kilometer? Dari meter ke kilometer naik 3. Naik 3 berarti dibagi 1000. Dibagi 1000 sama dengan nolnya hilang 3. Kalau nolnya hilang 3, maka tinggal 215 km. Nomor 4, Nina memiliki pita sepanjang 5.300 mm. Berapa panjang pita Nina jika dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter? Kita tulis dulu ya, 5.300 mm. Kalau dirubah ke meter, bagaimana caranya? Dari milimeter ke meter. Kita lihat naik berapa dia? Naik 1, 2, 3, naik 3. Kalau naik 3 berarti 5.300 dibagi 1000. Kalau cara gampangnya tinggal mundur. Mundur dibagi 10 di sini, dibagi 100 komanya di sini, dibagi 1000 di sini komanya. Jadi 5,3 meter. Kemudian berapa sentimeter? Dari milimeter ke sentimeter itu naik 1. Kalau naik 1 berarti dibagi 10 atau nolnya hilang 1. Nah, 5.300 kalau dibagi 10 berarti nolnya kita hilangkan 1. Berarti menjadi 530 cm. Oke, anak-anak, kita akan hari ini adalah matematika catatan. Catatan kita adalah hubungan antar satuan berat, ton, kuintal, dan kilogram atau kg. Sama seperti yang tangga satuan panjang, sama ya, ini tangga satuan berat, kilogram, kemudian di bawahnya hektogram, kemudian dekagram, kemudian gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir adalah miligram. Sama ya. Kalau turun 1 tingkat dikali dengan 10. Kalau turun 2 berarti dikali 100. Turun 3 berarti dikali 1000 dan seterusnya. Nah, atau setiap naik 1 tingkat dibagikan dengan 10. Naik 1 tingkat dibagi 10. Kalau naik 1 dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100. Naik 3 tangga dibagi 1000 dan seterusnya. Kemudian yang perlu kamu ingat lagi adalah satuan berat lainnya. Itu 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Atau juga 1 kintal sama dengan 100 kg. Jadi 1 ton sama dengan 10 kuintal. Ini harus kamu hafalkan ya. Hubungan antar satuan berat, ton, kuintal, dan kilogram. Supaya bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan satuan berat. Contohnya,
3 kilogram titik-titik hektogram. 3 kilogram itu berapa hektogram? Perhatikan tangganya. Dari kilogram ke hektogram. Dia turun berapa? Turun 1. Kalau turun 1 berarti kali 10. 3 kali 10 sama dengan 30 hektogram. Kemudian 2 ton titik-titik kuintal. Tadi 1 ton itu adalah 10 kuintal. 1 ton 10 kuintal. Jadi kalau 2 ton, 2 kali 10 sama dengan 20 kuintal. Kemudian nomor 3, 5 kuintal titik-titik kg. Nah, tadi ini catatan pentingnya adalah 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Jadi kalau 5 kuintal, 5 kali 100 sama dengan 500 kg. Kemudian 4 hektogram titik-titik gram. 4 hektogram ke gram. Perhatikan dari hektogram ke gram. Dia turun berapa ya? Oh, dia turun 1, 2. Turun 2. Kalau turun 2 berarti dikali 100. Dikali 100 itu sama dengan nolnya tambah dengan 2. Nah, 4 tambah nolnya 2 berarti menjadi 400 gram. Nah, kita masih kembali bahas bersama cetak pendamping tematik terpadu halaman 62. Latihan 3, tentukan berat setiap benda yang ditimbang berikut. Berat tepung terigu, angka yang ditunjukkan adalah 500 gram. 500 gram itu berapa hektogram? Dari gram ke hektogram, dia berapa? Naik 2. Kalau naik 2 berarti dibagi 100. Atau nolnya hilang 2. 500 kalau nolnya hilang 2 berarti tinggal 5 hektogram. Kemudian nomor 2, berat telur dari angka yang dari timbangan ini tertera angka 2 kg, berarti dia 2 kg. 2 kg itu berapa gram? Dari kilogram ke gram turun berapa? 1, 2, 3, turun 3. Turun 3 berarti kali 1000. Kali 1000 atau tambah nolnya 3. 2 kita tambahkan nolnya 3. 1, 2, 3 berarti menjadi 2000 gram. Nah, kemudian hari ini tugas kamu ada, kita masih bahas bersama cetak pendamping tematik terpadu halaman 62. Perhatikan, isilah kotak dengan bilangan yang tepat. 3 kg berapa gram? Nah, dari kilogram ke gram perhatikan dia turun 3 berarti kali 1000 atau tambah nolnya 3. Tambah nolnya 3, 1, 2, 3 berarti menjadi 3000 gram. Kemudian 5000 gram itu berapa kilogram? 5000 gram dari gram ke kilogram. Dari gram ke kilogram itu naik 1, 2, 3, naik 3. Kalau naik 3 berarti nolnya hilang 3, berarti 5000 kalau nolnya hilang 3 berarti tinggal 5 kilogram. Kemudian 7 kilogram berapa gram? Dari kilogram ke gram itu turun 3. 1, 2, 3 turun 3. Kalau turun 3 berarti tambah nolnya 3. 7 kalau tambah nolnya 3 berarti menjadi 7000 gram. Kemudian 11.000 gram berapa kilogram? Sama ya, masih satuan yang sama. Gram ke kilogram dia naik 3 tangga. Naik 3 berarti dibagi 1000 atau nolnya 3 hilang. Ini kalau nolnya 3 hilang berarti tinggal 11 kg. Kemudian 25 kg ke gram. Nah, 25 kg ke gram. Kilogram ke gram itu turun 3. Berarti tambah nolnya 3. 1, 2, 3. Berarti menjadi 25.000 gram. Kemudian nomor 6, 1 kg tambah 125 gram. Berapa gram? Tadi dari kilogram ke gram ada turun 3, berarti 1 kg menjadi 1000. 1000 tambah 125, itu artinya sama dengan 1125 gram. Nomor 7, 2 kg tambah 345 gram. Berapa gram? 2 kg itu adalah 2000 gram. 2000 tambah 345 itu sama dengan 2345 gram. Kemudian nomor 8, titik-titik kilogram tambah 172 gram sama dengan 3172 gram. 3172 dikurang 172 sama dengan 3000. 3000 gram itu
Kalau dalam kilogramnya adalah 3 kg. Ini tulisannya berarti menjadi 3. Kemudian nomor 9, 4 kg tambah titik-titik gram sama dengan 4056 gram. 4 kg itu adalah 4000 gram ya. 4000 gram ditambah berapa lagi supaya hasilnya 4056. Nah, berarti 4056 dikurang 4000. Berarti hasilnya adalah 56 gram. Kemudian nomor 10, titik-titik kilogram tambah 270 gram. Sama dengan berapa kilogram? Kita kurangkan dulu nih, 5270 dikurang 270. Itu sama dengan 5000 gram. 5000 gram itu akan sama dengan 5 kg. Makanya jawabannya 5. Kemudian untuk PS hari ini adalah PS-nya dari buku cetak pendamping tematik terpadu halaman 64, bagian D nomor 6 sampai 10. Tulis soalnya di buku PS. Untuk gambar, kamu boleh fotokopi atau gambar sendiri, boleh sebisa kamu ya. Demikian penjelasan Ibu hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, bye.